Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman yang saya cintai, sesi kali ini saya akan memberi pengantar diskusi kita tentang jalan menuju Tuhan itu unik. Tema ini cukup menarik karena apa? Karena banyak kita saksikan dari dulu hingga saat ini, cara-cara banyak orang menjalani dan menempuh laku lampas spiritual itu sungguh beragam dan memang unik. Dalam sebuah keterangan dalam hadis Nabi, jalan menuju Allah itu sejumlah ruh ciptaannya. Teman-teman yang saya cintai, demikian juga cara pelayanan kita kepada sesama juga unik. Ada banyak cara kita bagaimana melayani sesama kita. Soal jalan menuju Tuhan yang tadi saya sampaikan unik itu, secara formal spiritual juga tercermin dalam banyaknya jenis tarekat yang ada di dunia tasawuf. Tentu saja yang dipilih bukan jalan spiritual yang mudah dan enak secara nafsu, tapi yang dipilih adalah jalan yang sudah diyakini benar, lalu berlatih menjalankan jalan yang benar tadi itu, sehingga di dalamnya pada saat melakukannya menemukan kegairahan dan menemukan daya tarik yang tinggi untuk terus mengamalkannya. Teman-teman yang saya cintai, setiap orang untuk menyempurnakan kehidupannya dalam rangka menjalankan laku spiritual kita menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu dimulai dari yang bersifat individual. Itulah tahap pertama, tahap yang harus dilalui oleh semua orang sebelum tahap berikutnya, yaitu tahap sosial dan juga tahap spiritual. Pada tahap individual ini, kita tentu harus sudah mulai sanggup mendikte diri sendiri untuk menegakkan berbagai macam kebenaran yang sudah kita ketahui dan untuk meninggalkan berbagai larangan yang juga sudah kita ketahui. Jadi secara individual kita harus sudah menjadi manusia dewasa yang bebas. Kenapa saya sebutkan bebas? Karena kebebasan yang dimiliki oleh setiap individu adalah dasar dari munculnya tanggung jawab. Karena sebuah tanggung jawab tidak akan dia lahir dari seseorang kalau seseorang tidak memiliki kebebasan. Allah telah memberikan contoh itu dengan berbagai macam sunnatullah, dengan berbagai macam sebab akibat dari kehidupan kita. Adanya surga dan neraka saja itu muncul karena Allah memberikan kebebasan kepada setiap kita. Teman-teman yang saya cintai, dari individual kita maju ke tahap sosial. Secara sosial kita sudah mulai melihat kembali bagaimana keadaan orang lain. Apakah ketika kita memiliki sifat A, B, C, D misalnya, apakah orang lain cukup terganggu dengan sifat kita? Apakah orang lain akan mendapatkan efek buruk dari sifat-sifat kita? Jika terjadi hal itu, maka tahap eksistensi kita secara sosial harus kita perbaiki. Karena itu bagian dari jalan kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, tahap spiritual. Tahap spiritual tentu yang kita perbaiki adalah tahap bagaimana hati dan jiwa kita ketika kita berhadapan dengan Allah dan mempertanggungjawabkan seluruh eksistensi kita baik secara individual maupun secara sosial. Nah, secara keseluruhan baik tahap individual, sosial maupun spiritual memiliki syarat-syarat yang harus melekat pada diri setiap orang. Apa syarat-syarat itu? Dia harus jujur, dia harus tulus dan harus adil baik kepada diri sendiri, kepada orang lain, juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena inilah biasanya orang dia memiliki semangat mengamalkan berbagai macam wirid, dia memiliki semangat menziarahi berbagai macam guru-guru
karomah-karomah para wali. Bahkan dia juga bersemangat menjadi murid seorang mursyid secara spiritual. Tetapi kembali ke rumahnya, kembali ke kesehariannya, semua itu menjadi tidak bermakna, menjadi tidak memiliki efek kekuatan buat kehidupannya sendiri. Karena apa? Karena ibarat sebuah ember misalnya, ember itu bocor. Karena bocor, dia tidak pernah nyangkut ke dalam kehidupannya. Dan bagaimana agar ember itu tidak bocor, sehingga semua inspirasi, insight, kesucian, kebersihan, kebaikan dari para guru, dari wirid yang kita amalkan setiap saat misalnya, maka ember itu harus ditutup agar tidak bocor. Kebocoran itulah bentuknya karena kita tidak memiliki kejujuran, tidak memiliki ketulusan, dan tidak memiliki rasa keadilan. Sehingga kalau 3 hal itu tidak kita lakukan, maka semua amal-amal spiritual kita disebut bocor alias tidak ada yang nyangkut pada kehidupan kita. Teman-teman yang saya cintai. Karena itu ini penting karena banyak orang di zaman sekarang, di era medsos ini, orang mudah menemukan guru. Dan banyak guru yang bisa kita tiru, bisa kita ambil hikmah dan pelajarannya. Tetapi banyak orang juga yang tidak cukup memperoleh manfaat dari berbagai macam kajian, ajaran dari banyak guru itu. Kenapa? Karena tadi ibarat ember, jiwa kita, diri kita, dan hati kita tuh bocor sehingga tidak ada yang menyangkut. Nah, kalau kita sudah mulai menambal dengan kejujuran, ketulusan, keadilan yang kita amalkan, yang sudah menjadi way of life kita dalam keseharian kita, maka biasanya muncul satu ciri bagi orang-orang yang telah melakukan laku lampah spiritual menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk cinta dan pelayanan. Semakin kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin kita menunjukkan rasa cinta dan pelayanan kepada sesama. Karena itu, sikap ingin menang sendiri, sikap selalu menyalahkan orang lain, sikap mencari-cari kelemahan orang lain, sikap senang menyebarkan berbagai macam aib orang lain, dan sikap senang dipuji. Sikap ingin supaya orang lain itu melihat aku sebagai orang hebat, melihat aku sebagai orang pintar, bahkan melihat aku sebagai orang suci. Nah, itu semua justru ciri dari yang sebaliknya. Bahwa yang bersangkutan sebetulnya dengan ciri-ciri terakhir tadi itu menambah jauhnya dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ciri orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dia cinta kepada sesama, dia melayani sesama, dan cinta itu ditunjukkan dengan cara bukan hanya memberi perhatian, tapi juga menutup aib orang yang kita cintai, membantu kebutuhan orang yang kita cintai, sesuai dengan sumber daya yang kita miliki. Karena melakukan laku lampah spiritual menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pun sesuai dengan kemampuan kita. Maka ada satu ayat yang sering dikutip oleh para khotib Jumat. Yang ayat itu setelah turun kepada Rasulullah, sahabat menjadi begitu terbebani. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau sebenar-benarnya takwa. Setelah ayat itu turun, para sahabat itu terus-menerus melakukan ibadah sampai kemudian banyak hal dari ibadah-ibadah bukan hanya wajib, tapi yang sunnah-sunnah dilakukan sampai mereka hampir tidak berdaya. Maka mereka mengeluh kepada Rasulullah, ya Allah, aku tidak bisa menjalankan perilaku takwa sebenar-benarnya, sesungguh-sungguhnya takwa. Karena itu dengan perasaan beban dari para sahabat Nabi itu turun ayat fattaqullaha mastata'tum. Maka kalian bertakwalah sesuai dengan kesanggupanmu, sesuai dengan kemampuanmu. Teman-teman yang saya cintai, jalan menuju Tuhan itu kenapa dia dikatakan sangat unik? Karena juga menyesuaikan dengan kemampuan, dengan kapasitas,
dan dengan semangat yang dimiliki oleh setiap pribadi. Karena itu, masing-masing kita tidak dituntut untuk melakukan sesuatu yang di luar kemampuan kita. Kita hanya dituntut melakukan proses laku lampah spiritual kita menuju kepada Allah itu sesuai dengan kemampuan dan semangat kita. Tetapi ingat, Allah Maha Tahu, jika kita berpura-pura tidak mampu, jika kita berpura-pura tidak sanggup untuk menjalankan laku lampah spiritual, disitulah terjadi hisab, disitulah terjadi dosa kita secara individu dan juga tentu secara sosial dan spiritual. Teman-teman yang saya cintai, saya akhiri sampai di sini. Semoga ada manfaat buat kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.